Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, terpaksa hari ini kita harus daring lagi ya, karena memang kondisi belum memungkinkan. Dengan daring ini, mari kita belajar sama dengan asumsi nanti apa yang kita peroleh kita pahami ya. Jadi semoga dengan daring ini tidak menjadi hambatan kita untuk memahami suatu materi ya. Kalau memang nanti belum paham silahkan tanya saja, boleh kita janjian ya ketemu secara luring ya di kampus. Yang mana nanti saya kasih jadwal untuk ngajari yang memang belum paham. Oke. Sebelum kuliah ini kita mulai, mari kita membaca doa awal perkuliahan dan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita bahas hari ini, bermanfaat bagi kita semua. Kalian ya, wal ijabah al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa billahi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini ya sesuai yang saya sampaikan minggu yang lalu ya, mohon yang lain di mute aja videonya yang dihidupkan, tetapi mikrofonnya mute saja supaya nggak ada double suara ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan minggu yang lalu, pada hari ini saya akan membahas tentang jurnal pembalik ya. Sebetulnya jurnal pembalik ini boleh kita lakukan, boleh tidak. Dampaknya itu adalah nanti jurnal di periode ke depan ya. Tidak semua jurnal ini kita balik semua ya. Bahasa balik itu kan tinggal membalik ya, dari debit ditaruh kredit, kredit tinggal ditaruh di debit ya. Untuk menjurnal mudah, tinggal kita balik. Tetapi dalam hal ini tidak semua jurnal itu kita balik ya. Materi sudah saya share di LMS ya, mungkin sudah dibaca, dari kemarin sudah saya share ya, sudah dipahami semoga ya, itu sudah saya rinci sampai dampak periode ke depan seperti apa. Seperti yang saya ungkap bahwa jurnal pembalik ini adalah boleh dilakukan, boleh. Berarti siklus akuntansi wajib dalam satu periode sebetulnya kita sudah selesai ya, mulai dari analisis transaksi, kemudian kita melakukan posting ke buku besar, kemudian merekap neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, posting lagi ke buku besar, kita membuat atau merekap neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian kita disarankan buat neraca lajur, kita menyusun laporan keuangan, sampai kita membuat jurnal penutup, yang mana dengan jurnal penutup itu akun buku modal ya, modal ya, buku besar modal itu angkanya sudah sama sesuai dengan laporan perubahan modal. Ya, jadi dalam hal ini sebetulnya tugas akuntansi dalam satu siklus periode itu sudah selesai, ya, sudah selesai masuk ke periode berikutnya. Namun ada satu siklus lagi yang kita boleh lakukan, boleh tidak. Jika tidak melakukan, periode ke depan ada transaksi itu harus seperti ini. Tapi jika tidak melakukan, periode ke depan harus seperti ini. Nah ini saya mulai dari kita share screen materinya ya, dengan asumsi
saudara sudah membaca materi yang sudah saya upload di LMS, yaitu tentang jurnal pembalik. Oke, kelihatan ya materinya ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Ini siklus di tahap akhir yang sangat akhir sekali, dan biasanya ini kita lakukan di awal periode. Ya, jadi biasanya kalau kita melakukan jurnal balik itu transaksinya tanggal 1 Januari ya. Atau 1 Januari kalau libur berarti mulai tanggal 2 Januari ya. Yaitu yang disebut dengan jurnal pembalik. Jurnal pembalik sesuai namanya atau reversing entries itu jurnal penyesuaian yang dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru. Nah, saudara kan di periode yang lama, misal 2020, kita sudah melakukan laporan keuangan. Sudah selesai sampai siklus jurnal penutup, bahkan kita sudah merekap neraca saldo setelah tutup buku. Itu yang menjadi dasar neraca saldo atau saldo awal untuk periode berikutnya. Nah, sebelum memulai periode akuntansi yang baru di periode 2021, berarti kita boleh melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Tapi jurnal penyesuaian di sini itu dalam hal ini adalah jurnal balik ya, membalik jurnal penyesuaian yang ada gitu ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ini kita memutakhirkan data akuntansi. Memutakhirkan data akuntansi itu supaya nanti di periode ke depan, periode berikutnya, itu kita melakukan jurnal itu sesuai dengan apa yang kita ketahui. Contoh misal, kita membayar gaji. Kalau kita membayar gaji itu selalu dalam image kita, dalam kebiasaan kita, namanya biaya bayar gaji itu selalu buat jurnal debitnya biaya gaji. Ya, tidak kita melihat apakah kemarin itu sudah kita akui utang atau tidak melihat itu. Ya, ini keistimewaan kalau kita melakukan jurnal pembalik. Ya. Nah, penyusunan jurnal pembalik ini tergantung dari jurnal penyesuaian yang kita buat di periode sebelumnya. Nah, jadi penyesuaian yang kita lakukan di awal periode itu dilakukan dengan membalik jurnal penyesuaian yang sudah kita lakukan di akhir periode sebelumnya. Misal ini kita melakukan membuat siklus akuntansi di tahun 2020. Kita sudah mulai dari analisis transaksi sampai jurnal penutup, bahkan neraca saldo awal 2021 atau neraca saldo akhir 2020 yang menjadi dasar neraca saldo awal periode 2021. Ya. Sebelum kita melakukan transaksi proses akuntansi di tahun 2021, kita diperbolehkan melakukan jurnal balik. Jurnal balik ini yang kita lakukan adalah membalik jurnal penyesuaian yang kita lakukan di akhir periode 2020. Ya. Jadi, jurnal penyesuaian ini yang perlu dibuat jurnal pembalik itu tidak semua ya. Bu, kemarin saya membuat jurnal penyesuaian itu ada beberapa, ada 5 jurnal penyesuaian. Apakah itu dibalik semua? Yang debit kita taruh kredit, yang kredit kita taruh debit. Bukan ya. Tidak semua jurnal penyesuaian yang kita buat di tahun 2020 itu kita balik semua. Nah, yang kita lakukan jurnal balik itu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan penyesuaian yang menimbulkan piutang dan utang perusahaan. Ya. Kenapa ini kita lakukan jurnal balik? Ya, biasanya kalau kita mempunyai utang ya, utang karena sudah kita akui di periode 2020, kemudian kita membayar biaya tersebut di tahun 2021. Kalau saudara tidak melakukan jurnal balik, saudara harus melihat, kemarin sudah saya akui utang apa tidak? Kalau sudah diakui utang, berarti harusnya kita mengakui pelunasan utang tersebut, baru membayar biaya untuk periode 2021. Nah, itu kalau kita tidak melakukan jurnal balik. Tetapi kalau melakukan jurnal balik, berarti saudara hanya melihat bahwa kalau saya membayar gaji, berarti saya hanya membuat jurnal biaya gaji kreditnya kas.
Saya tidak perlu lagi melihat apakah saya sudah mengakui itu utang gaji apa tidak. Nah, itu yang keistimewaan jurnal balik atau tidak. Jadi jurnal balik ini boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, dampaknya di periode berikutnya. Nah, jurnal pembalik ini dalam jurnal yang dibuat di awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Real baru itu yang berkaitan dengan utang dan piutang. Ya. Nah, jurnal ini bukan keharusan, ya, bukan wajib, meskipun tercantum dalam siklus akuntansi. Jurnal pembalik dibuat dengan tujuan agar pencatatan pada periode berikutnya dapat dilakukan secara wajar sesuai dengan sistem akuntansi yang dipakai. Tadi saya contohkan misal, Bu, kalau saya ada perusahaan membayar gaji, berarti kan saya membuat jurnal biaya gaji kreditnya kas. Itu kalau saudara buat jurnal pembalik. Kalau saudara tidak membuat jurnal pembalik, saudara harus melihat apakah kemarin periode 2021 kita sudah mengakui adanya utang gaji. Kenapa kita mengakui utang gaji? Karena sebetulnya pegawai itu sudah memberikan jasa ke perusahaan di periode 2020. Karena memang belum dibayar, maka kita bayarnya di tahun 2021. Biasanya Januari. Gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti harus melihat, kalau tidak melakukan jurnal balik harus melihat kemarin sudah saya akui utang. Logikanya harusnya kita akui sebagai pelunasan utang gaji dulu, baru sisanya itu biaya gaji. Nah, sekarang itu contoh ya, nanti saya terangkan satu persatu. Ada 4 hal yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian yang boleh kita balik. Nah, ada 4 hal. Yang pertama adalah beban-beban yang masih harus dibayar. Saudara lihat jurnal penyesuaian yang saudara buat, apakah ada akun-akun atau transaksi yang berkaitan dengan beban-beban yang masih harus dibayar? Kenapa ada beban yang masih harus dibayar itu kita sesuaikan? Karena jasa pihak lain sudah diterima oleh perusahaan. Ya, sudah diterima oleh perusahaan di saat kita laporan. Berarti mau tidak mau beban itu harus kita akui di saat kita laporan. Ya, karena belum dibayar secara tunai, maka kita kreditnya ada bukan kas tetapi utang. Jadi saudara cermati, kalau ada jurnal penyesuaian, debitnya adalah biaya titik-titik, kreditnya utang titik-titik. Nah, itu boleh dilakukan jurnal balik. Nah, jadi kalau sudah melakukan jurnal balik, nanti lihat jurnal penyesuaian kemarin ada enggak di jurnal penyesuaian yang membuat jurnal biaya titik-titik kreditnya utang titik-titik. Apapun itu. Bisa biaya gaji kreditnya utang gaji, bisa beban bunga kreditnya utang bunga, bisa beban listrik kreditnya utang listrik, bisa biaya pajak kreditnya utang pajak, apapun lah. Yang penting debitnya adalah beban titik-titik kreditnya utang titik-titik. Nah, kalau jurnal penyesuaian ada jurnal seperti itu, berarti boleh kita lakukan jurnal balik. Boleh juga tidak melakukan jurnal balik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saudara cermati lagi. Di penyesuaian, di jurnal penyesuaian yang sudah saudara buat, apakah ada akun beban dibayar di muka? Nah, contoh misal, kita membayar sewa. Sewanya kita bayar di awal saat kita kontrak. Nah, berarti kan ada sewa dibayar di muka. Namun, yang boleh dibuat jurnal balik itu jika saat kita membayar sewa tersebut itu kita akui sebagai beban. Karena kan kemarin waktu penyesuaian sudah saya jelaskan bahwa kalau kita membayar sewa untuk periode ke depan, beberapa periode ke depan, dan kita bayar uangnya di awal kontrak, itu bisa diakui salah satu. Yang pertama boleh diakui sebagai aset, yang mana kita pakai akun sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, komisi dibayar di muka. Nah, pokoknya yang belakangnya ada dibayar di muka. Atau yang kedua, kita memakai mengakui transaksi itu langsung sebagai beban. Jadi beban sewa, beban komisi, beban iklan, beban asuransi. Nah, itu kita akui beban langsung.
Nah, baik kita akui sebagai aset maupun kita akui sebagai beban, itu kan tetap kita melakukan penyesuaian. Ya kan? Nah, cuma yang boleh dibalik itu yang saudara lakukan dengan mengakui sebagai beban. Kalau diakui sebagai aset atau sewa dibayar di muka, itu malah justru tidak boleh dibalik. Ya, nanti saya kasih bagaimana kok itu nggak boleh dibalik. Ya. Yang ketiga, zona penyesuaian yang sudah saudara buat di tahun 2020, saudara cermati, apakah ada pendapatan yang masih harus diterima? Kalau ada transaksi pendapatan yang masih harus diterima, namun perusahaan belum menerima uang, pasti di zona penyesuaiannya ada akun piutang titik-titik kreditnya pendapatan titik-titik. Nah, titik-titiknya monggo. Bisa komisi, piutang komisi, kreditnya pendapatan komisi. Piutang sewa, kreditnya pendapatan sewa. Piutang piutang apalagi misal kita menerima jasa, memberikan jasa biasanya komisi, sewa gitu ya. Atau piutang jasa, kreditnya pendapatan jasa. Nah, kalau di penyesuaian saudara ada piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik, nah, itu boleh dibalik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ada penyesuaian yang menyesuaikan pendapatan diterima di muka. Ya, seperti ini kebalikannya. Kalau tadi kita menyewa, ya, kita membayar di awal kontrak, ya, kita akui sewa dibayar di muka atau beban sewa. Yang boleh dibalik adalah yang mengakui dengan beban sewa. Kalau yang poin 4 itu pendapatan diterima di muka, berarti kebalikannya. Perusahaan yang menyewakan gedung di awal kontrak, perusahaan sudah menerima uang di muka tadi. Ya, berarti ada transaksi boleh diakui sebagai kewajiban. Ya, kalau boleh diakui sebagai kewajiban, pasti zonanya debitnya kas, kreditnya pendapatan diterima di muka. Namun, boleh diakui langsung sebagai pendapatan. Kalau pendapatan berarti debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa. Nah, berarti dalam hal ini, yang boleh dibalik, ya, itu hanya yang saudara akui sebagai pendapatan. Kalau diakui sebagai kewajiban atau pendapatan diterima di muka, itu malah justru tidak boleh dibalik. Ya, jadi jelas ya, yang boleh dibalik itu yang ada di zona penyesuaian. Yang pertama, beban titik-titik, kreditnya utang titik-titik. Nah, saudara lihat, di penyesuaian ada dua hal itu enggak. Kalau ada, itu boleh dibalik, boleh tidak. Yang kedua, zona penyesuaian ada beban titik-titik, kreditnya adalah bukan, kalau tadi diakui beban berarti sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa. Nah, pasti di penyesuaian ada muncul itu. Kalau ada sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa, atau iklan dibayar di muka, kreditnya beban iklan, atau komisi dibayar di muka, kreditnya beban komisi, nah, itu berarti boleh dibalik, boleh tidak. Yang ketiga, penyesuaian ada jurnal piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik. Nah, ini mungkin saya coba ini saya tulis saja supaya saudara nggak bingung, ya. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan beban yang masih harus dibayar, pasti di zona penyesuaian itu ada debitnya adalah tadi apa? Beban titik-titik, kreditnya adalah utang titik-titik. Kalau ada ini boleh dibalik, boleh tidak. Kemudian yang beban dibayar di muka, namun saat kita membayar kita akui sebagai beban, pasti zona penyesuaiannya itu debitnya adalah sewa dibayar di muka. Ini kembali ke penyesuaian. Kalau masih bingung silakan dibuka lagi materi penyesuaian. Atau iklan dibayar di muka, atau komisi dibayar di muka. Kreditnya adalah pasti beban sewa, atau beban iklan, atau beban komisi, atau asuransi. Jadi tidak harus sewa ya. Bisa sewa, bisa
iklan. Pokoknya kita bayar di awal itu apa, gitu ya. Atau komisi, ya. Nah, seperti ini. Kalau ada penyesuaian seperti ini, berarti itu tanda-tanda nanti boleh dibalik, boleh tidak. Nah, ini coba saya perkecil supaya muat. Nah, nanti saya jelaskan kenapa boleh dibalik, boleh tidak, dampaknya apa. Nah, ini. Yang berikutnya, ya, pendapatan yang masih harus diterima. Berarti di jurnal penyesuaian, nah, saudara cermati nanti, apakah ada akun debitnya? Debitnya itu piutang, titik-titik, apapun itu ya. Kreditnya adalah pendapatan titik-titik. Jika ada ini, di penyesuaian ada jurnal piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik. Nah, ini boleh dibalik, boleh tidak. Kemudian yang ketiga, jika ada penyesuaian yang menyesuaikan pendapatan diterima di muka, namun bila diakui sebagai pendapatan. Karena diakui sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya adalah debitnya adalah, ini saya perkecil dulu supaya muat. Ya. Pendapatan sewa atau iklan, nah, kita justru yang memang menerima iklan ya, memberikan jasa iklan ya, biasanya sewa atau komisi, kita menjualkan produk orang lain ya, tapi kita menerima uang lebih dulu sebelum barang itu kita jualkan. Jadi ada pendapatan sewa atau pendapatan komisi ya, kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Jadi kalau di penyesuaian ada hal-hal 4 penyesuaian ini, ya, yang pertama debitnya beban titik-titik, kreditnya utang titik-titik, kemudian sewa atau iklan atau komisi dibayar titik-titik, kreditnya beban sewa atau iklan atau komisi, kemudian ada piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik, kemudian atau pendapatan sewa atau iklan atau komisi, debitnya kreditnya pendapatan diterima di muka. Nah, ini berarti boleh dilakukan jurnal balik atau tidak dilakukan jurnal balik. Nah, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Baru hanya 4 penyesuaian itu yang boleh dibalik dan boleh tidak dibalik. Yang lain jangan. Bu, penyesuaiannya ada penyusutan, Bu. Ya, jangan dibalik, ya, tidak boleh dibalik. Bu, di penyesuaian saya ada menutup BOP sesungguhnya sama BOP dibebankan. Nah, itu tidak boleh dibalik. Ya. Bu, penyesuaian saya kemarin itu ada menutup selisih BOP ke HPP. Nah, itu tidak boleh dibalik. Kalau tidak terkait 4 jurnal yang saya jelaskan tadi, berarti tidak boleh dibalik. Ya, gitu nggih? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Monggo, yang tanya. Sudah jelas? 4 jurnal tadi, jelas ya? Yang boleh dibalik sama tidak, hanya 4 jurnal penyesuaian yang terkait dengan 4 jurnal tadi. Selain itu, tidak boleh dibalik. Monggo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nggak ada? Halo? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Saya lanjut ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan satu persatu. Kenapa sih, Bu, itu boleh dibalik, boleh tidak? Dampaknya seperti Bu Aida tadi katakan bahwa dampaknya adalah terkait dengan jurnal di periode berikutnya. Nah, ini kalau saya buat bagan ya, sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, jurnal balik itu lihatnya dasarnya adalah jurnal penyesuaian yang kita buat. Ya. Jurnal balik dilakukan di awal periode, jurnal penyesuaian adalah jurnal penyesuaian yang dilakukan di akhir periode sebelumnya.
Tapi jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan piutang dan utang. Piutang itu berkaitan dengan pendapatan yang masih akan diterima dan beban dibayar di muka, sama beban yang masih harus dibayar dan pendapatan diterima di muka. Jadi hanya 4 jurnal tadi yang saya jelaskan. Oke, sekarang saya contohkan satu. Katanya tadi yang boleh dibalik adalah beban-beban di jurnal penyesuaian ada beban-beban yang masih harus dibayar. Nah, sekarang saya runtutkan transaksi beban-beban yang masih harus dibayar supaya nanti saudara paham kenapa ini boleh dilakukan jurnal balik, kenapa tidak. Nah, ini saya contohkan yang pertama. Ada transaksi ya suatu perusahaan yang di akhir periode melihat bahwa tanggal 31 Desember 2020 ternyata pihak pegawai itu sudah kerja, sudah memberikan jasa ke perusahaan, tapi perusahaan belum memberikan gaji, belum membayarnya. Nah, kalau belum membayarnya, prinsip akuntansi, kalau memang jasa itu diterima di periode 2020, berarti biaya itu harus diakui di tahun 2020. Nah, oleh karena itu, maka kita buat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah biaya gaji, kreditnya utang gaji. Nah, ini penyesuaiannya. Nih ya, penyesuaian yang kita buat di akhir periode 2020 ya, kita buat seperti ini. Ya. Jadi biaya gaji, kreditnya utang gaji. Kita buat penyesuaian tanggal 31 Desember 2021. Oke. Kemudian di bulan berikutnya, Januari, ada transaksi perusahaan membayar gaji bulan Januari sebesar 10 juta. Ya, pokoknya gaji bulan Januari. Bulan Januari dalam hal ini berarti bisa juga terkait dengan periode sebelumnya. Ini saya dari 2 transaksi ini, saya runtutkan bagaimana kalau perusahaan tidak membuat jurnal balik dan bagaimana kalau perusahaan membuat jurnal balik. Yang pertama dulu, kalau perusahaan ini membuat jurnal balik. Kalau membuat jurnal balik, maka di awal Januari 2021, saudara harus buat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang tadi saudara buat. Nah, saudara buat tadi kan tanggal 31 Desember 2020. Tanggal 1 Januari 2021, saudara membuat jurnal dibalik saja. Dibalik tadi yang dari jurnal penyesuaian, ya. Sebentar. Nah, ini jurnal penyesuaian seperti ini. Kalau ini kita balik, berarti utang gaji kredit kita taruh debit, biaya gaji debit kita taruh kredit. Angkanya persis, tinggal balik akunnya saja. Akunnya dibalik saja. Ya. Jadi jurnal baliknya adalah utang gaji di debit sebesar 1 juta, kreditnya beban gaji sebesar sebelah kredit sebesar 1 juta. Nah, bagaimana transaksi untuk tanggal 25? Kalau saudara buat jurnal balik, nah misal ini kita posting ke buku besar ya. Misal kita posting ke buku besar akunnya beban gaji. Nah, ini saya sudah buat buku besarnya. Mulai dari asumsinya awal ada gitu ya, tapi saya cut mulai dari jurnal penyesuaian. Tadi kan di jurnal penyesuaian ada biaya gaji 1 juta. Kita posting ke buku besar. Kemudian saldonya debit 1 juta. Biasanya setelah beban itu harus ditutup kan, tanggal 31 Desember ada jurnal penutup. Berarti kita tutup di kebalikannya, ditaruh di kredit, saldonya jadi 0. Kalau kita melakukan jurnal balik tanggal 1 Januari 2021, berarti beban gaji tadi kan kredit, kita taruh kredit. Nah, awal Januari dampaknya nanti saldo beban gaji kredit, enggak masalah. Ya. Saldo saldo per 1 Januari untuk beban gaji kredit. Bu, padahal beban itu kan debit. Iya, ini awal. Nanti begitu ada transaksi kembali normal lagi. Karena ada jurnal balik.
Nah, kalau melakukan jurnal balik, ya, saudara membuat jurnal di periode berikutnya, itu saudara nggak usah melihat sudah mengakui utang apa tidak. Bu, pokoknya bayar gaji itu kan jurnalnya beban gaji, kreditnya kas. Ya, berarti debitnya beban gaji, kreditnya kas. Kalau kita posting ke buku besar, tanggal 25 Januari, ada beban gaji di sebelah debit 10 juta, ya. Nah, saldonya saudara lihat. Ternyata beban gaji untuk Januari tidak 10 juta. Karena apa? Tadi kita melakukan jurnal balik 1 juta tadi, kredit. Kredit sekarang ada tambahan debit, maka mengurangi. Saldonya ditaruh di angka yang terbesar. Berarti saldo biaya gaji bulan Januari hanya 9 juta. Nah, utang gajinya bagaimana? Kalau utang gajinya, ya kita tidak memperhitungkan utang gaji karena sudah melakukan jurnal balik, utang gajinya pasti sudah nol. Ya, mulai dari penyesuaian, kemudian karena utang itu nggak boleh ditutup, langsung aja dari jurnal balik tadi debit, kredit dengan debit mengurangi, maka saldonya nol. Berarti untuk melakukan jurnal penyesuaian, melakukan jurnal di periode berikutnya tanggal 25 Januari, kita hanya membuat jurnal beban gaji kreditnya kas. Karena bayar gaji itu pasti beban gaji, Bu. Nah, ini enaknya kalau kita melakukan jurnal balik. Coba kalau kita tidak melakukan jurnal balik. Nah, ini nanti bedanya itu hanya di jurnal tanggal 25. Kalau kita tidak melakukan jurnal balik sekarang, nah pasti nggak ada jurnal balik nih. Kalau diposting ke buku besar, ya, kalau posting ke buku besar beban gaji, pasti di sini akan muncul ya beban gajinya sudah nol, utang gajinya di tanggal 31 Desember masih 1 juta. Nah, bedanya saudara kalau membuat jurnal tanggal 25 Januari, nah tidak boleh seperti kalau saudara membuat jurnal balik. Kalau buat jurnal balik, tadi kan transaksi tanggal 25 Januari, saudara buat beban gaji kreditnya kas. Tapi kalau saudara tidak melakukan jurnal balik, tidak boleh kayak gitu. Lihat, kemarin saya mengakui utang. Logikanya, kita gaji itu kan tidak terus utang, dibiarkan utang gitu. Biasanya utang dibayar dulu, kemudian kita bayar di gaji berikutnya. Berarti jurnal tanggal 25 itu debitnya ada dua, beban gaji sama utang gaji. Utang gajinya dilunasi dulu. Utang gajinya tadi berapa? 1 juta. Beban gajinya berarti selisih dari yang kita bayarkan dengan utang gaji. Maka beban gaji hanya 9 juta. Nah, endingnya kan sama. Berarti endingnya apa? Kalau diposting ke buku besar, beban gaji Januari tetap 9 juta. Utang gajinya sudah nol. Kalau saudara nggak melakukan jurnal balik, dan jurnalnya saudara tidak melihat buku besar, apakah ada utang atau tidak, pasti nanti akan terlihat di laporan keuangan berikutnya. Utang gaji itu selalu numpuk. Pasti akan masih muncul. Ya, kemudian sudah mesti bingung loh, ini ada muncul utang gaji, padahal gaji sudah saya bayar semua. Nah, berarti kan hanya kesalahan kita melakukan jurnal. Ya, berarti perbedaan melakukan jurnal balik dan tidak itu hanya perbedaan di transaksi melakukan jurnal di transaksi tanggal 25 Januari. Kalau saudara melakukan jurnal balik, transaksi tanggal 25 Januari 2021 yang perusahaan membayar gaji 10 juta, saudara buat jurnal beban gaji kreditnya kas. Namun, jika saudara tidak membuat jurnal balik, ya, saudara membuat jurnalnya ya harusnya maaf di sini bukan beban sewa, ini beban gaji, ya, beban gaji, kemudian beban gaji hanya 9 juta, utang gaji 1 juta terlunasi, kreditnya kas 10 juta. Jadi kas tetap yang kita keluarkan 10 juta. Bedanya hanya di sini, melakukan jurnal balik dan tidak melakukan jurnal balik. Makanya di sini jurnal balik itu boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau dilakukan, dampaknya transaksi di tanggal berikutnya, di periode berikutnya, itu lebih mudah. Hanya beban gaji, kreditnya kas. Tetapi kalau tidak melakukan jurnal balik, ya,
Ya, saudara harus melihat buku besarnya lagi. Apakah saya kemarin sudah mengakui utang gaji apa belum ya? Kalau sudah mengakui utang gaji, harusnya utangnya dilunasi dulu, baru selisihnya itu adalah beban gaji, kreditnya kas. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, dari contoh pertama, ada pertanyaan, monggo. Jadi jelas ya, melakukan jurnal balik dan tidak, itu suatu kesunahan. Boleh dilakukan, boleh tidak. Dampaknya apa? Untuk melakukan jurnal di periode berikutnya. Gitu ya. Endingnya sama, dua-duanya itu sama, cuma jurnalnya tanggal 25 itu yang berbeda. Endingnya itu sebetulnya kan gaji bulan Januari hanya 9 juta gitu. Ya. Dan utang gaji sudah terlunasi harusnya. Ya, karena kemarin kita mengakui kan pegawai sudah kerja di bulan Desember karena memang kesepakatannya mungkin bayarnya di pertengahan bulan berikutnya. Kalau pertengahan bulan berikutnya logikanya utangnya itu kan saat kita bayar ya, gaji bulan Desember yang tadi separuh belum kita bayar kan logikanya sudah kita bayar. Jadi utangnya harus dilunasi dulu baru kita mengakui sisanya beban gaji. Itu jika tidak melakukan jurnal balik. Nah, ini dari contoh pertama ada pertanyaan monggo. Endingnya sama ya, beban gaji bulan Januari hanya 9 juta. Utang gaji sudah 0. Cuma cara melakukan itu, boleh melakukan jurnal balik, boleh tidak. Jika melakukan jurnal balik, jurnal tanggal 25, jurnalnya seperti apa? Jika tidak melakukan, tanggal 25, jurnalnya seperti apa? Ini yang dalam prakteknya sering saya temui. Kalau nggak melakukan jurnal balik, pasti biasanya utang gaji, utang listrik itu masih muncul terus gitu. Padahal sebenarnya sudah kita bayar. Nah, karena apa? Namanya bayar gaji itu kan jurnalnya biaya gaji kreditnya kas. Apalagi kalau ada perpindahan pegawai akuntansi dari periode 2020 ke 2021 pegawainya baru. Ya, nah harusnya walaupun pegawai baru harus melihat sinkron tadi. Kalau tidak melakukan jurnal balik harus dilihat dulu. Oh saya ini bayar pajak. Kemarin sudah saya akui utang apa belum ya? Kalau sudah saya akui utang, logikanya utang pajak harus saya lunasi dulu, baru bayar periode berikutnya. Nah ini yang contoh yang pertama. Ada pertanyaan, monggo. Ya, jadi saya runtuhkan kenapa jurnal balik itu boleh dilakukan, boleh tidak. Gitu nggih? Dampaknya tahu ya, tadi di slide sudah saya bedakan, perbedaannya hanya di tanggal 25 Januari. Dua-duanya ini kita lakukan jurnal berbeda, tapi endingnya sama. Beban gajinya hanya 9 juta, utang gajinya sudah 0. Contoh pertama, ada pertanyaan, monggo. Silakan. Yang tanya. Halo? Tanya enggak? Silakan. Contoh pertama dulu, ada pertanyaan enggak? Silakan. Belum. Belum? Sudah paham? Sudah. Yang lain monggo. Belum, Bu. Belum ya? Sudah paham nggih? Contoh pertama nggih? Ya, Bu. Kalau sudah paham, saya kasih contoh yang kedua. Yang tadi biaya dibayar di muka. Oh, ada. Silakan, No. Gimana? Tadi yang bilang ada? Atau saya salah dengar ya? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Saya share yang contoh kedua sekarang. Nah, tadi contoh yang kedua yang boleh dibalik adalah transaksi yang berkaitan dengan biaya dibayar di muka jika saat membayar diakui sebagai biaya atau beban. Nah, ini saya uraikan mulai dari
jurnal umum saat kita membayar. Nah, saya contohkan bayar sewa aja yang sering dilakukan oleh perusahaan. Saya contohkan transaksi tanggal 5 Oktober 2020, perusahaan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan, ya, berarti berakhir di 5 Oktober tahun 2021. Nah, artinya kalau 1 tahun kan begitu, ya. Jadi akhir September itu selesai 2021. Mulainya kita 5 Oktober 2020. Perusahaan diwajibkan bayar di awal. Nah, perusahaan bayar disepakati 1 tahun ke depan 12 juta. Saya pakai angka yang mudah nanti untuk mengurai lebih mudah. Jadi 1 tahun 12 juta, perusahaan bayarnya tanggal 5 Oktober. Berarti transaksi tanggal 5 Oktober, nih ya, tanggal 5 Oktober, pasti yang boleh dibalik itu kalau tanggal 5 Oktober saudara akui sebagai biaya sewa, kreditnya kas. Kadang kan kita boleh mengakui sebagai beban, boleh mengakui sebagai aset. Matur nuwun Bu Siti, ya malah diwajibkan ya. Oke, maaf. Kembali lagi ya. Ya, tanggal 5 Oktober 2020 boleh kita akui sebagai aset, boleh kita akui sebagai biaya. Kalau diakui sebagai aset pasti jurnalnya adalah gimana? Kalau diakui sebagai aset? Ada yang bisa? Kalau tanggal 5 Oktober diakui sebagai aset, maka jurnal tanggal 5 Oktober jurnalnya bagaimana? Halo? Dengar nggak ya? Halo? Atau masih bingung? Dengar, Bu. Gimana? Jurnal tanggal 5 jika diakui sebagai aset, debitnya apa? Sewa dibayar di muka. Oke, sewa dibayar di muka, kreditnya? Biaya sewa. Biaya, kok biaya sewa? Dan bayar itu berarti bayarnya pakai apa? Kas. Kas ya, Mbak Sabilatul ya. Oke. Biaya sewa, sewa dibayar di muka, kreditnya kas. Oke, itu kalau diakui sebagai aset. Kalau diakui sebagai aset, nanti malah justru tidak boleh dibalik. Nah, yang boleh dibalik itu yang tanggal 5 Oktober diakui sebagai biaya sewa. Jadi jurnalnya biaya sewa, kreditnya kas. Boleh dilakukan ini, Bu? Boleh. Namun di akhir periode, maaf ini 31 Desember 2020 ya. Sebentar. Bukan 2021 tapi 2020. Maaf. Saya betulkan dulu. 2020. Oke. Saya ulangi lagi. Jika diakui sebagai biaya, ya, maka jurnal tanggal 5, ya, jurnal tanggal 5 itu biaya sewa, kreditnya kas. Nah, di akhir periode tanggal 31 Desember 2020, kita kan harus menyesuaikan. Yang namanya biaya itu adalah jasa pihak lain sudah diterima oleh perusahaan. Jika jasa pihak lain belum kita terima, tidak boleh diakui sebagai biaya. Nah, berarti kan jurnal penyesuaiannya kita lihat. Di jurnal sudah terlanjur, Bu, biaya sewa itu 12 juta. Namanya 12 juta, logikanya sewa itu sudah kita tempati semuanya dalam 1 tahun. Tapi kan kenyataan tidak. Kenyataan baru mulai Oktober, 5 Oktober, berarti kalau mulai tanggal 5 Oktobernya dihitung ya, kita pakai bulan aja ya, yang lebih mudah. Oktober, November, Desember. Berarti sampai tanggal 31 Desember 2020, sewa itu baru 3 bulan. Jadi harusnya biaya sewa hanya 3 juta. Karena di jurnal umum 12 juta, maka harus kita kurangi berapa biayanya supaya di buku besar biaya sewa itu hanya 3 juta untuk tahun 2020. Nah, oleh karena itu kita buat jurnal penyesuaian, kreditnya beban sewa pasti. Nah, di sini ya, kita pakai akun yang sama, saya pakai beban sewa. Sebentar saya
benahi dulu supaya nggak bingung. Nah, ini beban sewa. Ya. Nah, berarti beban sewanya kan harus kita kurangi. Kita kurangi berapa supaya tinggal 3 juta. Berarti harus kita kurangi 9 juta. Ya. Nah, debitnya apa, Bu? Debitnya adalah sewa dibayar di muka. Ini ya. Kalau ada penyesuaian seperti ini boleh dibalik, boleh tidak. Nah, ini saya runtutkan. Kalau boleh dibalik seperti apa, ya? Kalau tidak boleh dibalik, langkah berikutnya seperti apa? Ya, ini ya. Sebentar, ini kok macet. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita balik. Jika perusahaan membuat zona balik, nah, zona balik dilakukan di awal periode 2021. Nah, karena tadi kita membuat laporan keuangannya 2020. Tinggal dibalik saja dari zona penyesuaian yang tadi kita buat. Zona penyesuaian yang tadi kita buat, ya, yang tadi kita buat adalah sewa dibayar di muka debit, kreditnya beban sewa. Berarti kita balik debitnya biaya sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Dengan angka yang sama persis dengan jurnal penyesuaian. Oke. Kalau kita posting ke buku besar, ya, buku besarnya beban sewa atau biaya sewa, tanggal 5 Oktober kita mengakui beban sewa 12 juta. Kemudian di jurnal penyesuaian kita taruh kredit, ya, kita mengurus 9 juta sehingga beban sewanya tinggal 3 juta. Nah, ini setelah penyesuaian kan kita buat laporan keuangan, ya. Setelah itu jurnal penutup, semua biaya kan ditutup, jadi saldonya 0. Kalau kita melakukan jurnal balik, maka beban sewanya ada tambahan 9 juta lagi. Nah, ini ada biaya sewa 9 juta. Nah, ini kalau melakukan jurnal balik. Berarti kalau kita melakukan jurnal balik, ya, beban sewanya tahun 2021 sudah benar, cuma 9 juta. Dampaknya apa? Kalau kita melakukan jurnal balik, berarti di tanggal berikutnya, ya, di saat sewa itu selesai atau akhir tahun 2021, itu nggak perlu menyesuaikan lagi. Karena posisinya sudah benar yaitu di beban sewa tahun 2021 hanya 9 juta, mulai dari Januari sampai September, karena berakhir tanggal 5 Oktober 2021. Sehingga saat sewa itu selesai atau menyesuaikan tahun 2021, yaitu 31 Desember 2021, maka tidak perlu ada penyesuaian untuk beban sewa. Itu ya. Nah, untuk akun sewa dibayar di muka kalau ada zona balik pasti sudah 0. Nah, ini kalau melakukan zona balik, gitu ya. Jadi nanti lebih mempermudah kalau sudah melakukan zona balik, logikanya di akhir periode 2021 kita tidak perlu menyesuaikan lagi. Namun jika kita tidak melakukan zona balik sekarang, ya, zona penyesuaiannya tadi, sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa sebesar 9 juta. Karena tidak melakukan zona balik, ya nggak ada zona balik. Berarti saat kita posting ke buku besar, beban sewanya, di zona penutup beban sewa masih 0. Ya, masih 0. Namun sewa dibayar di muka muncul 9 juta. Nah, berarti logikanya nanti di akhir tahun 2021, kalau saudara tidak melakukan penyesuaian, berarti akan muncul sewa dibayar di muka 9 juta terus. Padahal itu sudah berakhir di September 2021. Maka di akhir Desember 2021 kita harus melakukan jurnal penyesuaian lagi, yaitu beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 9 juta. Nah, kalau di posting ini ya setelah tanggal 21 berarti beban sewanya masih tetap ini, kalau ini kita masukkan tanggal tahun 2021 31 Desember ya.
Jurnal penyesuaian, biasanya masuk jurnal penyesuaian, ini ya, di JU sebesar berapa tadi beban sewanya? 9 juta. Jadi saldonya 9 juta. Jadi endingnya itu sebetulnya sama, melakukan jurnal balik atau tidak. Yang penting saudara masukkan di tahun 2021 itu akan muncul beban sewa 9 juta dan sewa dibagi mukanya sudah 0. Nah ini diposting 2021 tanggal 31 Desember, ya, melakukan jurnal penyesuaian di 2021. Ya, kreditnya 9 juta. Maka saldo sewa dibayar di muka 0. Ini. Berarti melakukan jurnal balik dan tidak, endingnya itu hanya di jurnal penyesuaian tahun 2021. Jika melakukan jurnal balik, tanggal 31 Desember 2021, kita tidak perlu melakukan penyesuaian lagi. Namun, kalau kita tidak melakukan jurnal balik, maka tanggal 31 Desember 2021 kita harus menyesuaikan, itu tidak lagi menjadi sewa dibayar di muka, tapi beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Dua hal ini endingnya sama, tahun 2021 kita akan menginformasikan bahwa beban sewa ada 9 juta, sewa dibayar di muka sudah 0, tidak ada dibayar di muka lagi. Artinya sewa sudah selesai. Nah, ini contoh yang kedua. Monggo, ada yang masih bingung atau bertanya, bedanya hanya di jurnal periode berikutnya. Nah, di sini jurnal balik boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau lakukan, dampaknya tahun 2021, akhir periode, saudara enak, nggak usah buat jurnal penyesuaian karena beban sewanya sudah tertera 9 juta. Jangan disesuaikan lagi. Karena sudah benar, oh tahun 2021 itu memang perusahaan sudah menempati dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 9. Sudah menerima jasa dari pihak lain 9 bulan, 9 kali 1 juta, 9 juta. Dan tidak lagi kita ada sewa dibayar di muka untuk sewa yang kita lakukan tanggal 5 Oktober 2020. Cuma cara membuat seperti itu, kalau melakukan jurnal balik, akhir 2021 tidak perlu jurnal penyesuaian lagi, tapi kalau tidak melakukan jurnal balik, maka di akhir periode 2021 kita harus membuat jurnal penyesuaian dengan jurnal beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Sampai sini ada pertanyaan, monggo. Baru contoh 2, masih 2 lagi. Jadi kalau nanti ada di jurnal penyesuaian, ya, kok debitnya beban titik-titik, kreditnya titik-titik dibayar di muka, nah itu berarti boleh dilakukan jurnal balik, boleh tidak. Oke, ada pertanyaan, monggo. Contoh yang kedua, sudah paham belum? Yuk, silakan. Silakan, yang mau tanya. Monggo, Mbak Widya mau tanya? Atau Aufa? Aufa mau tanya enggak? Belum, Bu. Belum. Sudah jelas? Iya. Iya. Aulia mau tanya? Atau Delia? Belum, Bu. Belum. Sudah jelas ya? Sudah. Oke. Yang lain silakan. Nah, Septi Ayu baru buka video. Mau tanya Septi, monggo. Belum, Bu. Oke, belum. Sudah nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke contoh yang ketiga. Yang boleh dibalik maupun tidak. Ya, coba kita share screen dulu. Nah, ini contoh yang ketiga nih. Ya.
Contoh yang ketiga tadi, yang boleh dibalik dan boleh tidak, itu adalah di zona penyesuaian kalau ada pendapatan yang masih harus diterima. Cirinya adalah di zona penyesuaian ada akun piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik. Nah, ini saya contohkan ada piutang komisi, kreditnya pendapatan komisi. Sebentar, ini agak koneksinya agak ini ya. Kita pakai ini aja. Nah, ini contoh yang ketiga, saya pakai contoh di akhir periode 2021. Nah, ini dilakukan biasanya di akhir ini ya, melakukan penyesuaian di tahun 2020. Akhir periode 2020 ya, atau 31 Desember 2020, ternyata perusahaan sudah memberikan jasa komisi atas produk UD abadi. Artinya apa? Perusahaan dititipi barang UD abadi dan sudah dijualkan. Nah, penjualannya itu di periode 2020. Kalau kita sudah memberikan jasa, logikanya pendapatan itu harus kita akui saat jasa itu kita berikan. Nah, jadi hampir sama kayak kalau biaya kan jasa pihak lain kita terima, harus kita akui sebagai biaya. Tetapi kalau kita memberikan jasa, pendapatan itu harus kita akui di periode saat jasa itu kita berikan. Oke. Nah, ternyata sampai akhir Desember ya kita sudah laporan nih kepada perusahaan UD abadi ya. Ini produknya sudah terjual ya. Harusnya saya sudah mendapatkan komisi 2 juta. Ya. Ternyata belum dibayar sampai akhir periode kita belum mencatat karena belum ada transaksi dari UD abadi dan belum dibayar karena memang UD abadi belum ngasih uang ke perusahaan. Nah, oleh karena itu di akhir periode 2020 kita membuat jurnal penyesuaian, debitnya piutang komisi, kreditnya pendapatan komisi sebesar 2 juta. Tapi dalam hal ini tidak hanya komisi ya, apapun ya. Kalau memang jasa perusahaan sudah diberikan, sampai akhir periode belum dicatat dan belum dibayar oleh pihak lain. Maka kita buat jurnal penyesuaian, piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik. Gitu. Nah, dampaknya kita ini ya, jurnal penyesuaian kalau ada piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik, itu boleh dibalik, boleh tidak. Dampaknya nanti di periode berikutnya. Nah, misal dampaknya ini saya contohkan di sini. Tanggal 31 Januari 2021, perusahaan menerima pembayaran komisi dari pihak UD abadi sebesar 5 juta. Setelah dihitung, itu salah satunya ada dampak dari periode Desember yang sudah kita lakukan. Nah, ini. Kalau ada hal seperti ini, berarti yang kita lakukan ada dua kemungkinan. Boleh melakukan jurnal balik, boleh tidak. Kalau kita melakukan jurnal balik, tinggal membalik dari jurnal penyesuaian yang tadi kita buat. Oh, ini maaf, ini sebesar 2 juta ini. Sorry. Ini sebentar. Sebesar 2 juta. Saya revisi. Oke. Berarti kita tinggal balik dari jurnal penyesuaian yang kita buat tadi. Nah, tadi kan jurnal penyesuaian yang kita buat, piutang komisi, kreditnya pendapatan komisi. Saat melakukan jurnal balik, berarti pendapatan komisi kita taruh debit, piutang komisi kita taruh kredit. Nah, dampaknya kalau kita melakukan jurnal balik, ya, melakukan jurnal balik, saudara lihat posting ke buku besar nanti. Coba kita share screen-nya agak macet, mungkin sinyal. Oke, pendapatan komisi, kreditnya piutang komisi. Kalau kita melakukan jurnal balik, ya, kita lihat akun pendapatan. Ini ada jurnal penyesuaian 2 juta. Ya. Kemudian kita biasanya akhir periode pendapatan biaya itu kan ditutup ya. Kita melakukan jurnal penutup, saldonya 0. Kemudian kita melakukan jurnal balik. Tadi jurnal baliknya adalah pendapatannya ditaruh di debit. Ini sebentar. Nah, ini pendapatan komisinya ditaruh di debit. Nah, maka pendapatan
komisi, ini taruh debit di sini. Nah, dampaknya itu tanggal 31 Desember tadi. Kita menerima pembayaran komisi 5 juta. Kalau kita melakukan jurnal balik, namanya kita menerima pendapatan, Bu, ya debitnya kas pasti. Kreditnya pendapatan komisi 5 juta. Nggak usah melihat buku besar lagi kalau kita melakukan jurnal balik. Terus pokoknya kalau kita melakukan jurnal balik itu kalau memang kita menerima pendapatan, pasti jurnalnya debitnya kas, kreditnya pendapatan. Nah, dampaknya apa di sini kalau jurnal tanggal 30 itu? Nah, di sini pendapatan komisi tadi jurnal balik kan pendapatan malah saldonya debit. Padahal pendapatan kan saldo normalnya kredit. Ya, tapi tidak masalah dengan memasukkan transaksi berikutnya, pendapatan komisi 5 juta akan nampak di sini. Saldo pendapatan komisi sudah kembali normal, tapi tidak sebesar 5 juta, tapi hanya 3 juta. Kita kurangi dari periode sebelumnya. Ini ya, berarti pendapatan komisi tahun 2021 itu hanya 3 juta. Nah, piutang komisinya kalau kita melakukan jurnal balik sudah 0. Nah, jadi kalau kita melakukan jurnal balik, transaksi tanggal 30 kita membuat jurnal debitnya kas, kreditnya pendapatan komisi. Kalau tidak melakukan jurnal balik, nah hati-hati. Kalau saudara tidak melakukan jurnal balik, silahkan lihat buku besarnya supaya nanti catatannya benar. Ya. Walaupun di jurnal tanggal 31 Desember 2021 itu perusahaan menerima pendapatan komisi 5 juta. Tapi jangan saudara langsung buat jurnal debitnya kas, kreditnya pendapatan komisi. Karena saudara nggak melakukan jurnal balik. Lihat dulu, kemarin saya akui piutang nggak ya? Ya, saya akui pendapatan komisi itu di bulan Desember apa tidak? Sebagian itu. Oh, ternyata iya, di situ masih muncul piutang komisi. Logikanya piutang itu harus kita akui ada pelunasan, baru sisanya kita akui pendapatan di periode berikutnya. Berarti jurnal tanggal 31 Desember, kalau tidak melakukan jurnal balik, jurnalnya adalah debitnya kas, 5 juta, tetap 5 juta, kreditnya yang ada 2. Piutang komisinya dilunasi dulu, piutang berkurang atau pelunasan piutang ditaruh di kredit 2 juta, sisanya adalah kita akui pendapatan komisi di tahun 2021. Nah ini kalau kalau tidak melakukan jurnal balik. Sehingga kalau kita posting ke buku besar, endingnya sama. Pendapatan komisi hanya 3 juta, piutang komisi sudah 0. Ya, jadi kalau kita melihat antara membuat jurnal balik dan tidak, itu bedanya hanya penjurnalan di transaksi tanggal 31 Januari 2021. Di mana kalau kita melakukan jurnal balik, jurnal tanggal 31 Januari 2021, saudara buat jurnal debitnya kas, kreditnya pendapatan komisi, total sebesar 5 juta. Namun kalau saudara tidak melakukan jurnal balik, maka saudara membuat jurnal tanggal 31 Desember 2021, hati-hati debitnya kas tetap 5 juta, namun kreditnya saudara lihat piutang komisinya harus dikurangi dulu sebesar 2 juta, dan baru pendapatan komisi itu sisanya, yaitu 3 juta. Nah ini perbedaan melakukan jurnal balik dan tidak. Ini contoh yang ketiga. Monggo. Ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Jadi dampaknya hanya jurnal berikutnya ya. Endingnya itu sama. Hati-hati kalau tidak melakukan, berarti saya harus menjurnal seperti apa. Kalau saya melakukan, jurnal berikutnya saya harus melakukan seperti apa. Ya, silakan. Ada pertanyaan sampai contoh ketiga? Ya. Silakan. Jadi nanti lihatnya di jurnal penyesuaian. Contoh pertama tadi, jurnal penyesuaian yang kita buat, apakah ada biaya titik-titik kreditnya utang titik-titik. Kalau ada itu, boleh dibalik, boleh tidak. Yang kedua, jurnal penyesuaian, kalau ada sewa dibayar di muka atau biaya dibayar di muka apapun, ya tidak harus sewa ya, kreditnya adalah beban titik-titik tadi.
Nah, itu boleh dibalik, boleh tidak. Yang ketiga, kalau di zona penyesuaian ada piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik. Nah, itu boleh dibalik, boleh tidak. Ya, monggo ada pertanyaan? Baru contoh ketiga kurang satu lagi. Tidak ada? Silakan. Yuk, tanya. Sudah jelas? Mbak Aulia, jelas? Jelas. Delia? Sudah, Bu. Sudah, oke. Widya, baru hidupkan video. Widya, jelas? Ya, jelas, Bu. Jelas, oke. Sabilatul? Jelas, Nak Nok? Ya, Bu, jelas. Oke, ya. Sing baru ngidupkan video ini tak delok ya. Rizka. Wah, Endah ya, Endah. Ya udah. Berjelas ya. Endah, jelas enggak? Endah, Septi, jelas enggak? Jelas, Bu. Oke. Birnika yuk sambil jalan neng Dino. Kok sambil jalan-jalan? Di rumah apa cari sinyal itu? Di bank, Bu. Ya? Di bank. Oh, di bank. Waduh, nah ini. Nganu apa sebelahnya yang ikut antri jadi ikut mendengarkan ya. Oke. Aduh. Kalau dengan aktivitas itu saya nggak janji paham apa enggak loh ya. Biasanya kalau kita ini harus konsentrasi bener ya. Nggak boleh disambi, harus duduk manis gitu. Apalagi sambil antri bank ya, wah payah ya. Oke, Mbak Lovena, jelas nggak? Jelas. Oke, Sarsa, saya ngidup kayak Sarsa Jelas. Dewi, jelas. Halimatus hidup ke video tapi foto. Nah ini, orangnya ngilang. Jelas, Bu. Oke, jelas semua ya. Oke, kalau jelas semua sekarang yang keempat, yang terakhir yang boleh dibalik dan tidak dari zona penyesuaian. Oke, saya tampilkan yaitu yang tadi boleh dibalik, boleh tidak itu berkaitan dengan pendapatan diterima di muka, namun saat kita menerima uangnya, ya kita menerima uangnya itu kita akui sebagai pendapatan. Nah, ini saya contohkan perusahaan menyewakan gedung. Kalau tadi menyewa, sekarang menyewakan, beda ya. Kalau menyewa itu berarti kita membayar, kalau menyewakan gedung kita berarti kita menerima pembayaran. Ya, ini saya contohkan tanggal 5 Oktober, hampir sama, tinggal saya balik tadi ya. Tanggal 5 Oktober 2020, perusahaan menerima pembayaran sewa gedung milik perusahaan untuk 1 tahun ke depan sebesar 12 juta. Ya, pasti untuk transaksi tanggal 5 ada 2 kemungkinan yang kita lakukan. Boleh kita akui sebagai kewajiban, boleh kita akui sebagai pendapatan. Nah, mungkin kalau diakui sebagai kewajiban, ada yang bisa enggak? Jurnalnya gimana itu? Kalau tanggal 5 ini saya akui sebagai kewajiban, jurnalnya bagaimana? Yuk, siapa yang mau jawab? Kalau diakui sebagai utang atau kewajiban. Penyesuaian sudah saya jelaskan ya, ada 2 kemungkinan. Kalau diakui sebagai kewajiban, jurnalnya adalah debitnya kas, kreditnya bla 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 bla. Nah, yuk, siapa yang mau jawab? Kalau diakui sebagai kewajiban. Tanggal 5, ini saya belum ngomong penyesuaian ya. Baru transaksi tanggal 5, melakukan jurnal umum. Sewa dibayar di muka. Oh ya, sewa dibayar di muka. Ini Mbak Aulia ya, yang Iya. jawab ya. Kalau dibayar itu berarti kita yang membayar loh, Nok. Nah, kalau ini kan menerima. Berarti apa yang tepat? Sewa diterima di muka. Oke, Mbak Azatin ya. Ya, Mbak Azatin jawab
debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka. Beda loh ya. Dibayar di muka itu masuk aset, masuk kelompok piutang, tetapi kalau diterima di muka itu masuk kelompok utang. Ya, kenapa bahasa diterima di muka masuk kelompok utang? Kita nerima pendapatan dulu, tetapi jasa belum kita berikan. Nerima uangnya dulu ya dari transaksi yang nanti kita menuntut atau punya kewajiban, perusahaan punya kewajiban memberikan jasa, memberikan gedungnya itu sampai 1 tahun ke depan. Jadi yang betul kalau diakui sebagai kewajiban, betul tadi yang dikatakan Mbak Azatin, debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Nah, itu nanti di akhir periode penyesuaiannya berbeda ya. Nah, yang boleh dibalik itu jika tanggal 5 Oktober perusahaan menerima pembayaran itu diakui sebagai semuanya sebagai pendapatan. Pendapatan sewa, tidak ada embel-embel di belakang diterima di muka. Nah, kalau tidak ada belakang tidak ada diterima di muka, saudara masukkan itu di kelompok pendapatan. Ya, maka jurnal tanggal 5 Oktober debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa 12 juta. Nah, padahal yang namanya pendapatan itu jika jasa kita sudah kita berikan. Kalau kita belum memberikan jasa, itu tidak boleh kita akui sebagai pendapatan. Nah, tadi yang seperti saya katakan di contoh ketiga. Gedung sudah saya berikan, tapi baru 3 bulan, Bu. Berarti harusnya yang boleh kita akui sebagai pendapatan sewa itu baru 3 bulan. 3 bulan itu pendapatan sewa hanya 3 juta. Kalau kita nggak melakukan penyesuaian, pendapatan sewa kita laporkan di laba rugi 12 juta, besar sekali. Nanti dampaknya periode berikutnya kita nggak mengakui ada pendapatan. Gitu. Ya. Dan tidak sinkron dengan kondisi kenyataan yang ada. Ya, jadi harus kita sesuaikan. Maka zona penyesuaian, ya penyesuaian kita harus hitung dulu. Pendapatan sewa itu sebetulnya hanya 3 bulan, mulai Oktober sampai Desember. Ya, karena kita laporannya akhir Desember 2021 ini. Sebentar saya tahunnya yang salah. Nanti slide-nya saya revisi ya. Tahunnya salah, maaf. Sehingga penyesuaian tahun 2020 akhir 31 Desember 2020 kita membuat jurnal. Pendapatan sewanya dikurangin, Bu. Karena apa? Pendapatan sewa itu harusnya 3 juta. Tapi sudah terlanjur di jurnal umum 12 juta. Harus kita kurangi berapa supaya tinggal 3 juta. Maka pendapatan sewa kita kurangi 9 juta. Nah, kita kurangi di mana? Pendapatan bersaldo kredit. Kalau berkurang pasti ditaruh di debit. Maka debitnya pendapatan sewa sebesar 9 juta. Nah, kreditnya apa? Itu masih utang. Perusahaan masih utang. Harus memberikan jasa di periode berikutnya. Maka kreditnya pakai akun pendapatan sewa diterima di muka. Nah, jadi kalau ada zona penyesuaian, debitnya pendapatan sewa, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka, nah itu hati-hati, boleh dibalik, boleh tidak. Nah sekarang, kenapa Bu boleh dibalik, boleh tidak? Sekarang saya tunjukkan, kalau perusahaan melakukan jurnal balik, dampaknya di penyesuaian tahun berikutnya yang berbeda. Ini sinyal agak error sehingga mengubah slide harus stop screen dulu. Oke, nah ini ya. Jadi kalau perusahaan melakukan jurnal balik, nah tinggal dibalik saja yang tadi dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tadi kan debitnya pendapatan sewa, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka. Kita balik di awal periode tahun berikutnya, yaitu 1 Januari 2021. Jurnalnya adalah pendapatan sewa diterima di muka taruh debit, kreditnya adalah pendapatan sewa. Nah, dampaknya gimana kalau ini kita lakukan jurnal balik? Coba kita posting ke buku besar, ya. Akun pendapatan sewa tadi 5 Oktober, ya. Kita
ada kredit ya, karena kita menerima uang, kita akui semua sebagai pendapatan, maka pendapatan ditaruh di kredit, saldonya juga 12 juta di kredit. Akhir 2020 kita melakukan zona penyesuaian tadi, pendapatan sewa kita kurangi 9 juta. Ya, maka saldonya 33 juta. Karena pendapatan akhir Desember pasti harus kita tutup untuk menyesuaikan saldo buku besar modal dengan laporan perubahan modal. Jadi kita masukkan karena ditutup kredit ya, kita tutup di sebelah debit, saldonya 0. Nah, kalau kita awal Januari 2021 melakukan jurnal balik, nah, jurnal balik ini pendapatan sewa taruh kredit, ya, taruh kredit ya, maka saldonya di sini kredit 9 juta. Ya, pendapatan sewa di kredit 9 juta. Pendapatan diterima di muka, sekarang kita lihat. Nah, ini error lagi, saya stop share dulu, harus ganti ke sini. Ya. Sehingga sekarang kita lihat buku besar pendapatan diterima di muka. Akhir Desember 2020 kita melakukan penyesuaian, pendapatan sewa diterima di muka ditaruh di sebelah kredit. Ya. Tidak ditutup karena ini akun utang. Utang kan tidak boleh ditutup ya. Terus melakukan jurnal balik, pendapatan sewa diterima di mukanya sudah ditaruh di debit. Maka saldonya 0. Jadi tidak ada utang lagi di awal periode. Nah, karena awal periode sudah tidak mengakui utang sewa, kemudian di akhir Desember atau melakukan jurnal balik sudah mengakui adanya pendapatan sewa tahun 2021 sebesar 9 juta, sudah sesuai kenyataan ini 2021 pendapatan sewanya 9 juta, kita lihat benar enggak ya, 21 itu 9 juta, mulai dari Januari sampai September. Oh ya, 9 juta, berarti sudah benar. Kalau sudah benar, maka di akhir periode 2021, kita tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian. Nah, jadi akhir 2021 kita tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian. Jadi tidak ada jurnal kalau melakukan jurnal balik di akhir 2021. Tidak perlu ada jurnal penyesuaian. Nah, ini kalau perusahaan melakukan jurnal balik. Sekarang kalau tidak melakukan jurnal balik. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kalau tidak melakukan jurnal balik, endingnya sebetulnya sama. Mengakui di 2021 itu harusnya pendapatan sewa 9 juta dan tidak ada utang lagi di tahun 2021. Endingnya sebetulnya itu. Ya. Cuma kalau kita tidak melakukan jurnal balik, ya ini kita lihat. Awal Januari 2021, maaf ini, saya benahi dulu, 2021. Ya, ini ya. Awal Januari 2021 tidak ada jurnal balik. Jadi nggak ada jurnal, nggak usah balik dari jurnal penyesuaian karena nggak melakukan. Nah, dampaknya apa? Coba kita lihat dari buku besar ya, pendapatan sewa tanggal 5 tadi ada 12 juta, kemudian tanggal 31 Desember 2020 kita melakukan penyesuaian debitnya 9 juta sehingga pendapatan sewa tahun 2020 tinggal 3 juta, kemudian kita melakukan jurnal penutup karena pendapatan harus ditutup, maka saldonya 0. Nah, terlihat bahwa kalau kita tidak melakukan jurnal balik, akhir Desember 2020, pendapatan sewa sudah 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat sewa dibayar di mukanya. Ya. Kita lihat pendapatan sewa diterima di muka, maaf, diterima di muka. Akhir Desember ada di kredit sebesar 9 juta. Ada di akhir, kan tadi penyesuaian. Penyesuaian kan debitnya adalah pendapatan sewa, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka. Nah, ada kredit berarti. Nah, ini hati-hati. Berarti sampai awal Januari itu saudara masih muncul utang sewa atau pendapatan sewa diterima di muka itu masih 9 juta. Berarti di sini
nanti di akhir saat sewa selesai atau di akhir periode 31 Desember 2021, saudara harus melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya apa? Sudah nggak utang, Bu, karena selama 2021 perusahaan sudah memberikan jasa. Memberikan jasa harus kita akui sebagai pendapatan. Maka jurnalnya adalah jurnal di tahun 2021, pendapatan sewa diterima di muka 9 juta, kreditnya pendapatan sewa sebesar 9 juta. Nah, jadi di sini melakukan jurnal balik atau tidak, lihatnya yaitu perbedaannya hanya di tanggal penyesuaian 31 Desember tahun berikutnya. Nah, maaf. Ini agak error. Ya. Oke, berarti perbedaan melakukan jurnal balik atau tidak, kita lihat di sini, perbedaannya hanya transaksi tanggal 31 Desember tahun berikutnya, yaitu 2021. Kalau saudara melakukan jurnal balik, ya, maka tanggal 31 Desember 2021 tidak ada jurnal penyesuaian lagi. Namun, kalau saudara tidak membuat jurnal balik, maka tanggal 31 Desember 2021, saudara harus membuat jurnal pendapatan sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa sebesar, maaf di sini, 9 juta. Saya benahi dulu. Ya, ternyata slide saya beberapa yang salah. Nanti saya ganti ya slide-nya yang di LMS. Mohon maaf. Ya. Ya. Jadi bedanya hanya di sini, yang contoh 4. Ya. Kalau melakukan jurnal balik, Desember 2021, tidak perlu ada penyesuaian lagi. Namun, kalau kita tidak melakukan jurnal balik, maka 31 Desember 2021, kita harus membuat jurnal pendapatan sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa sebesar 9 juta. Nah, ini berarti dalam hal ini kita bisa menyimpulkan jurnal penyesuaian yang boleh dibalik, boleh tidak, hanya 4 transaksi saja. Yang pertama, lihat jurnal penyesuaian jika ada biaya titik-titik, kreditnya utang titik-titik. Nah, itu boleh dibalik, boleh tidak. Yang kedua, ya, saudara lihat di jurnal penyesuaian jika ada akun debitnya adalah sewa dibayar di muka atau bla 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 dibayar di muka, kreditnya adalah biaya titik-titik. Dan yang ketiga, jika ada di jurnal penyesuaian, jurnalnya adalah debitnya piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik, itu juga boleh dibalik, boleh tidak. Yang keempat yaitu jika ada di jurnal penyesuaian, ya, jurnalnya adalah pendapatan titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik diterima di muka. Ya. Jadi hanya 4 transaksi tadi yang memang boleh dibalik dan boleh tidak dibalik. Dampaknya adalah jurnal di periode berikutnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Sudah selesai materi kita jurnal balik. Ya, ada yang tanya? Silakan. Kalau tidak ada, terima kasih. Oke, ada yang tanya? Silakan. Monggo. Ini saya print screen yang masuk ya. Ya, action videonya dihidupkan, kita foto, ya, foto bersama. Foto bersama di dalam Zoom. Ya. Ya. Endah, ya Putri, Wisti ini yang halaman 1 dulu di tempat saya. Wisti, kemudian Hairunisa, ya. Nih. Ya, saya print screen, nanti saya tunjukkan ini yang masuk di pagi ini. Ya, ini yang pertama, yang kedua, ya, siap-siap, silakan videonya dihidupkan. Habibatur, Ilham, Putri, Muhammad, Aul, Nisa, Endah, Rena,
Ya, ini saya print screen lagi. Kita foto bersama di sini. Oke, sudah saya foto ya. Nanti saya munculkan di grup ya. Bagi yang tidak bisa aktif dalam Zoom ini, nanti ini saya rekam ya. Hasil rekaman nanti saya kirim. Slide nanti saya rubah ya. Tadi ada beberapa yang tahunnya yang salah ya. Kemudian yang mohon maaf memang jam 9 ini saya ada rapat sehingga yang kelas AA kalau menginginkan Zoom lagi saya bisa malam atau Sabtu pagi. Silakan nanti ada WA di grup, silakan di-share aja, Bu. Boleh Sabtu pagi buka Zoom gitu atau gimana, monggo silakan. Kalau cukup dari kiriman rekaman ini sudah paham ya, monggo ya. Tapi ini saya lihat kelas AA juga ada yang sudah masuk ya. Ada yang belum ya. Ya, monggo. Nanti tadi ada katanya ada kelas masuk dan sebagainya. Silakan. Itu kalau tidak ada pertanyaan ya sudah cukup sampai di sini. Ada yang tanya? Silakan. Monggo. Belum ada, Bu. Belum ada. Berarti asumsinya kalau belum ada sudah paham ya. Kalau sudah Ya, paham, Bu. oke. Satu siklus utuh, satu periode sudah selesai kita lakukan. Berarti nanti soal ujian akhir, saya akan membuat transaksi mulai dari awal sampai akhir, saudara buat satu siklus utuh. Nah, satu siklus utuh. Ya. Jadi, mulai dari analisis transaksi sampai zona balik. Nah, kalau ada 4 hal tadi berarti boleh dilakukan zona balik, boleh tidak. Jadi kalau nggak ada 4 hal itu ya nggak perlu ada zona balik. Tuh, ya. Oke. Kalau tidak ada maka perkuliahan ini saya akhiri sampai di sini, ya. Atau sebelum kita akhiri, monggo yang mau menyampaikan unek-unek atau ketidakpahaman, saya yakin kalau baru sekali ya, ada beberapa yang tidak paham, nanti silakan videonya diputar lagi ya, untuk memahamkan. Jika masih belum paham, saya sarankan japri saya ya, monggo silakan tanya ke saya materi hari ini. Kalau belum jelas boleh lewat WA, boleh video call ya, boleh datang silahkan. Ya, tapi kalau datang harus protokol kesehatan harus kita terapkan. Gitu nggih? Halo? Sudah? Nggih, Bu. Ya. Tidak ada yang tanya? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kelihatannya masih daring ya. Jadi kalau satu siklus pesanan sudah selesai, nanti saya kasih ini tentang proses. Tapi proses nggak masuk di ujian, tapi sekedar tambahan. Nanti ada beberapa transaksi di proses, gitu ya. Jadi hari ini saya tidak ada tugas, kan tugasnya nanti sekalian banyak gitu ya. Jadi yang penting saudara paham dulu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat ya, jaga kesehatan selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Sudah.